Taslim, Sekjen yang kami hormati, kakak-kakak semua, SC ini rata-rata ada Kang Yoto, Kak Dosi, Kak Martin, Kak Fauzi, semua lengkap ini. Kakak-kakak semua, hari ini kami melakukan konferensi pers terkait dengan Kongres Partai Nasdem yang akan diselenggarakan 25, 26, 27 Agustus. Jadi sebelumnya pernah kami sampaikan, Kongres ini insya Allah akan dibuka oleh Presiden Jokowi dan akan ditutup oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Kakak-kakak semua, Kongres kali ini temanya adalah sinergi membangun bangsa. Itu tema besarnya. Artinya spirit kolaboratifnya dikedepankan, yang membawa Nasdem sebagai partai yang ingin membangun sinergi bukan hanya dengan partai politik, tapi dengan satu political society, yang kedua civil society, yang ketiga business community, yang keempat adalah government, pemerintahan, yang kelima adalah teman-teman sendiri yang hadir di sini, media. Ini adalah pilar demokrasi yang kemudian kita ajak involve di dalam kongres ini. Jadi ini kongres yang panjang dan kemudian melibatkan banyak orang. Ada 3 pilar penting yang diusung di dalam kongres ini. Yang pertama adalah pro perempuan. Maka kemudian nanti dituangkan di dalam Kongres Perempuan Indonesia yang tadi Kakak Jafar sampaikan sudah kita mulai kick off dari 21 Juni kemarin. Yang kedua adalah setelah pro perempuan adalah pro lingkungan atau go green. Kongres ini membawa spirit bagaimana isu lingkungan, menyelamatkan bumi itu menjadi satu fondasi penting. Sehingga kakak-kakak bisa lihat ini, kami berusaha melalui kongres ini nanti secara teknis setiap peserta akan membawa tumbler masing-masing. Sekjen memberikan hadiah kepada semua peserta kongres, itu ada tumbler. Baik, terima kasih Kakak Jafar. Kongres ini juga nanti dari SC akan ada 3 bagian. Yang pertama adalah ADART, jadi kami juga akan merumuskan ADART sesuai dengan perkembangan terbaru, ya, perkembangan zaman, dan juga tuntutan atau tantangan zaman ke depan yang harus direspons oleh Partai Nasdem. Yang kedua, kami juga akan merumuskan rekomendasi Kongres kepada seluruh pihak-pihak yang berwenang, termasuk kepada pemerintahan baru. Jadi dari rekomendasi Kongres ini kami akan menyusun agenda-agenda prioritas yang menurut Kongres Partai Nasdem menjadi satu common ground dari Partai Nasdem dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk dengan pemerintahan baru, untuk kita perjuangkan selama 5 tahun ke depan. Jadi diantaranya adalah bagaimana kita merespons persoalan ekonomi yang kita tahu sekarang juga masih cukup menantang, ya, di tengah keterbatasan fiskal kita. Juga persoalan politik dan hukum, bagaimana reformasi hukum harus dilakukan, dan juga reformasi terhadap lembaga-lembaga hukum untuk bisa lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tetapi juga tidak terus-menerus, ya, mengorek-ngorek kesalahan yang sebenarnya sudah jauh di belakang. Jadi harus ada satu kepastian hukum agar apa? Agar hukum bisa berdiri dengan efektif, bisa ditegakkan, tapi juga tidak
dijadikan alat untuk penyanderaan. Di antara lagi adalah bagaimana kebijakan fiskal kita ya yang lebih prudent, termasuk tidak terbatas tapi termasuk kepada penggunaan bansos misalnya, agar benar-benar digunakan pada saat keadaan darurat. Jadi ini juga satu kebijakan fiskal yang lebih prudent. Banyak hal lagi yang tentu tidak bisa semuanya saya ceritakan di sini, tapi nanti harus dirapatkan oleh peserta kongres untuk menjadi agenda-agenda prioritas dan common ground antara Partai Nasdem dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintahan baru yang akan mulai bertugas pada 20 Oktober 2024 yang akan datang. Jadi saya pikir itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak DPR jadi nggak biasa pakai mic ya. Pertama tadi Pak Willy mengatakan akan mengundang Presiden Jokowi karena kita bagian dari pemerintahan 10 tahun setia dicerca, dicaci maki, diusir. Akhirnya yang ngusir nggak keluar-keluar juga. Yang ngusir kita ternyata nggak keluar juga. Kemudian Presiden terpilih, kita akan mengundang beliau. Nah, di sini semangat sinerginya. Kita akan mengundang beliau sebagai bagian dari prakongres, lalu kita akan jabarkan nanti poin-poin apa yang kita bisa kerjakan bersama. Prakongres ini berlangsung sejak 21 Mei. Jadi kemarin 21 Juni itu sudah kick off. Setiap hari ada kegiatan, jadi ada seminar, ada simposium, ada diskusi panel, ada pameran buku, ada pameran alat-alat pertanian, itu pameran pendidikan, diskusi buku, semua kita lakukan di sini atau di ABN atau di tempat lain. Nah, tadi juga Kakak Willy menegaskan 30% dari peserta itu perempuan. Itu penegasan kita terhadap hasil survei Anda berbagai media yang menegaskan bahwa Partai Nasdem satu-satunya partai di parlemen yang menempatkan perempuan 30%. Kita konsisten sejak 5 tahun yang lalu dan seterusnya. Nah, kongres ini juga kalau Anda lihat SC-nya banyak sekali. Kalau selama 2 kongres sebelumnya itu yang namanya one team, one car, para senior itu duduk terima laporan. Sekarang ikut bersinergi bersama kita. Jadi di SC ini ada one car, ada one team, ada dari berbagai stakeholder. Kita mau menjadikan kongres ini menjadi batu loncatan untuk konsolidasi utama berkaitan dengan pilkada. Karena pilkada itu momentum politik terbesar 5 tahun ke depan, setelah itu tidak ada lagi. Jadi nanti kita punya 2.202 anggota DPRD dari kabupaten, kota, provinsi, sampai RI. Mereka nanti akan dibekali dalam prakongres ini, akan mendapat pembekalan dari SC. Kita mengalami kenaikan 340 anggota. Jadi kalau dari segi ranking, kami tetap ranking 4, tapi jumlah anggota kami itu naik dari 1.862 menjadi 2.202. Ekuivalen dengan 17-18%. Saya kira itu beberapa pengantar pernyataan saya. Hitungan yang tadi itu setelah PSU di Kota Ternate, kita merebut 1 kursi lagi dan kita menjadi ketua. Kemudian kita merebut 1 kursi lagi di Kabupaten Teluk Bintuni, kita juga jadi ketua. Jadi minggu lalu yang saya laporkan ke SC, sekarang tambah 2 lagi. Nah masih ada PSU lagi, kita nggak tahu akan ada penambahan lain.